Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10. Pada hari ini Pak Gito akan melanjutkan penjelasan yang kemarin pada pertemuan ke-10 disampaikan oleh Bu Rahajeng. Sedangkan hari ini, pertemuan yang ke-11 ini, Pak Gito akan melanjutkan materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang rakyat, warga negara, dan penduduk Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mulai. Anak-anak supaya menyimak. Rakyat dalam suatu negara terdiri atas warga negara, bukan warga negara, penduduk, dan bukan penduduk. Apa itu warga negara? Warga negara hakikatnya adalah penduduk sebuah negara ataupun bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara bisa dikatakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Itu tadi adalah terkait dengan warga negara. Anak-anakku sekalian, berikutnya bagaimana sebenarnya hubungan rakyat dengan negara itu? Rakyat dalam suatu negara, hakikatnya adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan. Dan yang bersama-sama ini mendiami suatu wilayah tertentu. Itu tinjauan secara sosiologis. Kemudian tinjauan secara hukum, apa sebenarnya rakyat atau bagaimana rakyat itu? Ditinjau secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Berikutnya anak-anak, tadi Pak Gito sudah sampaikan pembicaraan kita tentang rakyat, penduduk, dan warga negara. Berikutnya, rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Apa itu sebenarnya penduduk? Anak-anakku sekalian, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara yang menetap untuk jangka waktu yang lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia, khususnya kalau itu di Indonesia. Warga negara asing yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut juga penduduk, walaupun mereka adalah warga negara asing. Saya ulangi, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di suatu wilayah negara yang menetap untuk jangka waktu yang lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut WNI atau warga negara Indonesia dan WNA atau warga negara asing yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan. Itu pun juga disebut sebagai penduduk. Yang berikutnya, bukan penduduk. Bagaimana yang dimaksud dengan bukan penduduk? Penduduk yaitu mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Sebagai contohnya adalah para turis mancanegara. Ini hanya sementara sifatnya, tinggal untuk beberapa waktu saja, maka ini dikatakan sebagai bukan penduduk. Berikutnya anak-anak sekalian, bagaimana rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan negaranya dapat dibedakan menjadi dua hal atau dibedakan sebagai warga negara dan bukan warga negara. Apa?
Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan status kewarganegaraan WNI asli atau WNI keturunan. Saya ulangi, warga negara asli atau warga negara keturunan atau asing. Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi. Yang kedua, bukan warga negara. Bagaimana yang dimaksudkan? Warga negara atau bukan, sekali lagi ulangi, bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan. Namun tetap tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Misalkan duta besar, kontraktor asing, dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara tentang penduduk dan warga negara Indonesia. Di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, perihal tentang warga negara dan penduduk. Apa yang dimaksudkan warga negara sesuai dengan pasal 26 adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu yang dimaksud dengan warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Bagaimana sebenarnya cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini bisa diperoleh melalui keturunan, kelahiran, pengangkatan, pewarganegaraan atau naturalisasi, kemudian perkawinan. Maaf ya, saya ulangi, melalui keturunan, bisa melalui kelahiran, melalui pengangkatan, melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, maupun perkawinan. Ini penjelasan dari masing-masing item ini nanti mungkin pada waktu tatap muka akan dijelaskan secara ini karena mungkin durasi waktu. Ada penjelasan terkait dengan penduduk. Penduduk di Indonesia didasarkan pada Indise Straat-Schelling tahun 1927 bahwasanya penduduk Indonesia itu terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Golongan Eropa terdiri atas bangsa Belanda yang pertama. Yang kedua, bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa. Yang ketiga, bangsa Jepang. Ini terkait dengan kepentingan hubungan perdagangan. Yang keempat, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yaitu Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan, dan keturunannya. Ini yang digolongkan sebagai golongan Eropa. Kemudian berikutnya, golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing ini terdiri atas yang pertama golongan Cina atau Tionghoa. Yang kedua, golongan Timur Asing bukan Cina, yang terdiri atas orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Kemudian berikutnya golongan Bumi Putra atau Indonesia, yang meliputi satu, orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain. Yang kedua, orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain,
lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Itu tadi klasifikasi penduduk Indonesia yang didasarkan pada Indise Stadsregeling pada tahun 1927. Bahwasanya di Indonesia ada 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Terkait dengan itu ada PP, Peraturan Perundang-undangan tentang Warga Negara Indonesia yang pernah berlaku. Peraturan perundang-undangan pernah berlaku di Indonesia terkait dengan warga negara Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1946 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 1958 tentang penyelesaian dui kenegaraan antara Indonesia dan RRC. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1946. Yang keempat, Undang-Undang nomor 4 tahun 1969 tentang pencabutan Undang-Undang nomor 2 tahun 1958 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958. Yang keenam, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini secara yuridis peraturan perundangan yang pernah berlaku. Berikutnya anak-anak, ada peraturan perundangan sebagai pendukung pelaksana undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama ada Undang-Undang RI Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Berikutnya, Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian. Kemudian berikutnya ada PP atau Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian. Berikutnya tentang Instruksi Presiden RI nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, perencanaan program, ataupun pelaksanaan. Itu tadi peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang terkait dengan masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekarang terkait dengan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Sekarang tentang kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara sangatlah penting. Statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Berikutnya anak-anak sekalian, terkait dengan hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan hak dasar sebagai warga negara. Terkait dengan itu terdapat di dalam pasal 26
pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28A, pasal 29 ayat 2, pasal 30, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32, pasal 33, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah anak-anak, ini sebagai lanjutan pertemuan yang ke-10 kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Rahajeng. Ini masih nanti akan ada penjelasan berikutnya yang akan disampaikan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya pikir untuk pertemuan ke-11 ini kita cukupkan sekian dulu. Tak lupa Pak Kuito mohon dimaafkan jika di sana-sini banyak kekhilafan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.